gue mau cerita soal perjalanan gue nemuin my ultimate tumbler. Gue memang orangnya suka air dingin. Jadi ketika gue dengar ada inovasi tumbler stainless yang tahan dingin, tahan panas, wah gue mau banget gitu. Tapi again ya ada constraint biaya, constraint uang pada waktu itu. Jadi akhirnya tumbler pertama gue lock and lock. Dan tumbler pertama gue yang ini kalau teman-teman tahu yang collab sama tai lalat. Kayaknya size-nya harusnya nggak sampai 600 sih, karena gue inget banget itu ngisinya sering banget jadinya. Ini tipenya yang dibuka gini ya, bukan yang pakai sedotan atau yang di open close lid gitu. Nih bentukannya. Dia sebenarnya buat minum udah enak karena dia nggak yang tajam juga ya. Tapi dia tuh kayaknya bahannya plastik. Jadi kan yang stainless yang dalamnya ya, ini tuh plastik. Dan gue sepertinya punya hipotesa bahwa plastik ini tuh nyimpen bau banget. Karena menurut gue sering banget bau jigong. Dan menurut gue itu bukan salah gue, maksudnya ya udah normal aja gitu. Tapi kenapa sering bau gitu? Jadi kan nggak enak juga ya pas diminum gitu. Jadi selain size-nya gue juga ngerasa tadi ada masalah isu bau tadi. Hence gue juga nyobain tuh akhirnya packing sedotan kali ya, harusnya seru gitu. Bukan yang sedotan, sorry, yang dibuka, yang dipencet baru buka gitu. Karena kalau yang sedotan gue waktu itu mikirnya maintenance-nya ribet, mesti bersihin sedotannya juga plastik, bisa bau segala macam lah. Jadi gue takut masalah itu berulang gitu. Jadi akhirnya gue nemu si lock and lock lain yang tipenya begini nih. Kelihatan gak ya? Nih, ini kalau dilihat nih ada tombol buat bukanya nih. Jadi sebelum tombolnya dibuka ada pengaitnya dulu ya, biar nggak kejadian kebuka nggak sengaja. Jadi buka dulu pengaitnya, pencet tombolnya, kebuka tumblernya, kita bisa minum. Tapi ternyata pas gue beli itu, dan itu 600 ml jadi naik size ya, dia agak ganggu ya. Bibir gue tuh sering kesedot ke dalam karena mungkin dia nggak pakai sedotan kali ya. Jadi agak aneh dah kalau lu minumnya begini ya gitu dah, pokoknya nanti kesedot gitu bibirnya. Jadi ujung-ujungnya gue juga minumnya malah jadi gini itu, malah gue tuang gitu. Jadinya kan agak nggak berguna ya kalau nggak gitu. Misalnya nih si ujungnya ya gue kokop gini juga keluarnya nggak enak gitu. Jadi experience minumnya malah nggak enak. Terus ini gongnya adalah, kan tadi gue bilang ada pengaitnya ya, dan itu pakai plastik. Jadi full tutup botol itu plastik. Isu bau nggak ada, tapi suatu hari dia jatuh dan patah pengaitnya. Terus ya udah, dia jadinya tetap bisa ketutup dan dia cuman kebuka kalau gue pencet. Tapi dia tuh nggak ada penghalangnya. Jadi gue juga takut nih kalau seandainya suatu hari dia kebuka tanpa gue pencet gitu. Mungkin kena sentuh barang yang lain gitu ya di tas, karena gue naruhnya di dalam tas. Tas gue tuh tempat tumblernya di dalam. Udah suatu hari dia beneran kejadian. Dia udah mana tasnya lagi gue geletakin gitu di LRT di atas. Gue ambil, gue keluar LRT, dia basah. Untung sisa sedikit. Jadi kena laptop jujur sedikit, tapi untung laptop gue tuh pakai case plastik gitu di atasnya. Jadi masih di surface level doang. Tapi itu benar-benar traumatic moment. Gue udah setakut itu, untung laptopnya masih nyala. Nah kalau nggak gue disuruh ganti pasti sama kantor. Dah semenjak saat itu gue langsung okay, let's find the end game of Tumbler. Gue tahu ada banyak brand-brand Amerika di sana yang Stanley, Owala, terus Hydro Flask. Cuman pada waktu itu ada satu keinginan gue untuk upsize lagi. Jadi tadinya di bawah 600, terus 600. Sekarang gue pengen yang di atas 600. Tapi mostly tuh pada loncat ke 1000 gitu, seliter. Nah itu seliter tuh mostly tumbler udah pada gede-gede. Jadi kayak pada lebar. Gitu, dan udah pasti lebih berat ya gitu. Di tas gue nggak muat, tas gue tuh agak kecil gitu soalnya. Sampai gue akhirnya iseng nyobain search merek Jepang namanya Zojirushi.
dia terkenal dengan rice cooker sultannya, harganya 3 juta plus. Tapi sejujurnya ada beberapa teman gue yang punya di kantor dan gak ada satupun yang bilang itu kemahalan. I mean, bahkan mereka beli pun dengan conscious, dengan sadar harganya segitu, dan sampai detik ini itu barang masih awet, masih berfungsi seperti baru kata mereka. Udah berapa tahun ya, dia ada yang 5 tahun plus tuh juga ada. Jadi gue ngeliat, maksudnya di kepala gue reputasinya ini cukup oke. Akhirnya gue beli karena apa? Karena dia ada yang 750 mili. Itu benar-benar tengah banget tuh. 600 sama 1000 tuh 750 menurut gue sweet spot banget. Ya ini tumblernya seperti ini bentukannya. Dia 750, tapi dia nggak ngelebarin size, nggak ngelebarin diameternya lah. Dia benar-benar, lu bayangin ngeliatin tumbler 600, tapi dipanjangin. Ini gue agree banget gitu, karena kalau dilebarin dari chance itu tuh nggak muat di beberapa tempat botol, baik di tas, di mobil gitu ya, atau mungkin di motor. Itu juga kalau makin lebar tuh malah jadi makin gak usable gitu. Jadi kita mesti taruh dia di tas mulu gitu. So gue happy banget. Dia punya warna yang stainless juga. Gue suka banget simplicity yang ini. Dia tipenya akhirnya gue balik ke yang awal. Dia yang bukan dipencet buka tadi. Tapi dia beda nih. Dia stainless juga di bagian ininya, lidnya gitu. Dan ini tebel banget, ini tebel dan finishingnya rounded. Jadi beneran nyaman di bibir, gue nggak pernah ada isu, nggak pernah bau. Terus the fact that dia pakai sistem yang begini, itu juga bikin dia ya udah nggak mungkin kejadian tumpah lagi lah. Build quality super solid, parah menurut gue. Ya pertama kali gue megang barang mahal ya, kayaknya nggak nyampe 700 sih. Menurut gue ini worth it banget. Semua tumbler yang gue lihat, mau itu yang brand Amerika sekalipun, pasti made in China. Dia made in Thailand. I mean, kapan lagi kalian lihat barang made in Thailand? And I tell you something, dengan made in Thailand, mobil-mobil Jepang dulu di Indo itu made in Thailand. Dan kita semua tahu mobil Jepang zaman dulu ya di Indo itu kualitinya kayak apa. Once itu mobil-mobil Jepang itu disuruh untuk bikin pabrik di Indo, kalau mau jualan di Indo, kualitinya turun banget. Ya kita tahu lah mobil-mobil sekarang kualitinya kayak apa ya. Kayak plastiknya nggak rapet, ya plastiknya sendiri juga nggak strong. Itu I mean umum banget di dunia permobilan di Indonesia itu. Dan to know in made in Thailand, gokil sih. Terakhir paling ngomongin ya gimana dia tahan dinginnya gitu. Honestly belum pernah nyobain tahan panas ya, jadi sorry nggak bisa komen di situ. Tapi yang tahan dingin, mereka punya klaim yang unik. Yang lain tuh kayak 24 jam tahan dingin, dia underclaim. Dia bilang cuma tahan 14-15 jam. Gua tes sehari-hari dengan air dingin di LRT. Jadi kalau teman-teman yang naik LRT, jangan lupa diisi air dingin karena mereka ada air dingin gratis. Itu misalnya gue isi penuh ya, gue kerja jam 8, jam 9 gitu ya di LRT-nya. Itu gue seandainya gue lagi nggak habis nih airnya, itu sampai besoknya itu masih dingin. 24 jam plus tuh masih dingin. Cuman memang tidak sedingin awal. Ya jadi turun juga suhunya, tapi masih dingin gitu. Kalian bisa, pasti kalian tahu lah bedanya air seger gitu ya, air seger dingin sama air biasa tuh beda kan. Gue malah suka brand-brand yang faktanya tuh di atas klaimnya gitu. Jadi gue happy dengan brand image-nya Zojirushi ini. Ya lucu juga sih. Ternyata Zojirushi pertama gue malah si tumblernya. Gitu. And I hope more people know Zojirushi, bisa trust sama dia, dan ya maksud gue dia bisa bikin banyak produk jadinya gitu. Gak cuma tentang tumbler dan rice cooker gitu. Maybe other products. Spill dikit ya, gue sebenarnya juga udah beli tempat bekal tuh Zojirushi, tapi nanti gue akan bahas di spread video kayaknya. Itu my endgame tumbler Zojirushi. Actually dia udah ada sedikit boncel ya karena gue sering banget jatohin, tapi nggak ada ngaruh dengan fungsinya. Works still fine.
gue selalu bawa kemana-mana. Udah ini gue nggak bakal ganti sih kalau dia nggak rusak gitu. Mantap Zojirushi, thank you.